pernah memandikan jenazah dalam kondisi rusak, Pak Mul? Enggak merasa serem atau apa gitu ngelihat dalam tanda kutip jenazah yang katakanlah sudah tidak sempurna? Saya pengen dengar cerita Wak Mul yang paling berkesan, berkenan. Pengalaman saat memandikan mayit. Silakan Wak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Pape Tepo di Nusantara? Selayaknya sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, kita harusnya bersosialisasi, membangun komunikasi yang baik di antara orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena ketika kematian menjemput, kamu tak akan mungkin dapat sampai di pekuburan tanpa bantuan orang-orang di sekelilingmu. Maka hargai itu semua. Bangun komunikasi yang baik. Tema kita hari ini sulitnya membangun regenerasi Bilal mayit. Telah bersama saya Bapak Mulyadi. Beliau adalah salah satu Bilal mayit atau dalam bahasa Indonesianya pemandi jenazah. Selamat siang Pak Mul. Selamat siang. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Oke. Pada sampai detik ini sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau kami di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Langkat, untuk orang yang sudah tua itu tidak memanggil bapak, tapi lebih cenderung ke Wak. Nah, agar lebih rileks, saya akan berkomunikasi dengan Bapak Mul dengan cara memanggil Wak Mul. Cocok ya? Yes. Lebih enak kan Wak Mul kan? Cocok? Cocok. Oke. Teringatnya saat ini apa kegiatan Wak Mul? Kalau saya kegiatan sehari-hari yaitu berupa katakanlah niaga. Ataupun berhubungan dengan niaga ya. Iya. Nah, saya nggak tahu ya. Sampai hari ini saya termasuk orang yang belum memiliki keberanian, baik itu katakanlah melihat jenazah ataupun katakanlah seperti bidangnya Wak Mul, memandikan jenazah. Ada yang membuat saya menarik. Sudah berapa lama Wak Mul ada di atau berkecimpung di dunia memandikan mayat ini? Seingatnya saya waktu itu ada berkeinginan bahwasanya dari hati kecil saya untuk sebagai memandikan mayat ataupun Bilal mayat itu terbukanya hati karena kelangkaan ya daripada Bilal mayat ini. Jadi saya waktu itu pada tahun lebih kurang nggak salah tahun 1900 itu nggak salah 1900 berapa? 1900 lebih kurang 1993. Berarti kalau saya runut sudah hampir 20 tahunan lebih ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, pasti saya meyakinin
dengan jarak 20 tahun lebih sudah bermacam-macam karakter jenazah yang sudah Wa'mul lihat, yang sudah Wa'mul mandikan. Sebenarnya hal yang paling sulit dalam memandikan jenazah itu di bagian mananya, Wa'mul? Yang pernah saya alami, bahkan saya tangani, dipercayakan daripada keluarga ya, katakanlah keluarga musibah, dipercayakan sama saya, yang sering saya lihat yaitu pada katakanlah seperti jasadnya udah agak lama gitu dikebumikan, sehingga sebelum dikebumikan itu dimandikan, itu ada kadang-kadang sampai misalnya meninggalnya dia pada malam hari, Iya. sekitar jam 8 malam. Iya. Kebiasaan kita di sini kan jarang pemakaman malam. Iya. Jadi keesokan harinya dimakamkan. Kadang-kadang menunggu keluarga juga yang jauh supaya hadir pada waktu itu, supaya dilihatlah dalam jenazahnya itu, sehingga ada menanggungkan, sehingga lebih kurang misalnya jam 8, meninggalnya jam 8 malam. Kalau seandainya besok jam 8 pagi kan sudah 12 jam ini. Iya, betul. Nah, kemudian kadang-kadang ada sampai sebelum sholat zuhur, yaitu sekitar jam 11 itu dimakamkan, tidaknya jam 10 kan dimandikan. Betul. Nah, dalam pelaksana itu kadang-kadang sampai lebih kurang 20 jam lah gitulah. Ataupun sekitar 16 jam. Itu Iya. kadang-kadang mayatnya agak kaku dia gitu. Oh, artinya posisi mayat yang kaku itu menjadi katakanlah sedikit kendala berarti ya? Iya. Karena waktu saat pemandian, ya ini kan kita istilahnya kan kita waktu mandi kan kita bersihkan. Iya. Nah, pertama itu pakai sabun kan gitu. Iya. Ini kan istilahnya mesti dikatakan rileks lah, dalam kondisi sendi-sendi itu tadi gitu. Betul. Jadi kalau keras dia, ini terpaksa lah kan, seperti kayak lengan, jarinya kan itu keras. Jadi Oke. kita untuk memutar apanya bahasa untuk melenturkan, inilah agak. Oke. Ya, di situ Jadi ya. gini dia teman-teman, ada pelajaran yang menarik saya tangkap dari apa yang disampaikan Wa'mul barusan, bahwasanya ke depan setelah obrolan ini kita mendapatkan satu katakanlah pengetahuan, tolong jangan dilama-lamakan jenazah keluarga kita. Karena apa? Karena dikhawatirkan terjadi pengkakuan di sendi-sendi mayat tersebut, dan itu sedikit mempersulit pekerjaan bilal mayit. Bukan begitu, Amul? Iya. Oke. Nah, jadi kalau harapannya artinya sebisa mungkin dipercepatlah ya. Iya. Jangan sampai berlama-lama ya, Pak Iya. Amul ya. Oke. Nah, kalaulah boleh saya bertanya, pernah memandikan jenazah dalam kondisi rusak? Itu memang ada, pernah berpengalaman. Pernah ya? Seperti kayak laka gitu ya. Laka lantas ya. Dalamnya. Itu maaf teman-teman, saya tidak bermaksud untuk mengungkit, tidak. Saya cuma mau bilang sama Mul begini. Dalam posisi rusak begitu, seorang bilal mayit bagaimana memandikannya agar katakanlah jenazah tidak merasa sakit seperti itu. Iya. Jadi saya berprinsip, saya ada yang katakanlah perasaan, karena walaupun pernah saya dengar daripada Ustadz memandikan mayat itu, walaupun dia sudah tidak bisa berbicara, sudah tidak bisa bergerak dan bernapas, itu dengan caranya yang kurang, katakanlah kurang adab kita, katakan sembarangan, itu pun saya dengar dia pun merasa kesakitan. Iya. Misalnya kita mandikanlah berupa pakai gayung itu biasanya Iya. kan, kita kucurkan ke badannya dari seluruh tubuhnya itu dengan jarak misalnya dari permukaan tubuh dia, katakan dari kepalanya misalnya badannya 30 cm pun itu udah merasa sakit katanya. Jadi supaya jangan ada merasa itu,
saya tangan kanan saya megang gayung untuk mengucurkan, saya tahan dengan tangan kiri sekitar jarak 20 cm dari tubuh dia. Jadi untuk nggak langsung dari gayung itu ke tubuh dia, tapi melalui tangan kiri saya. Nah, jadi sekitar jarak 2 cm atau 5 cm aja lah. Jadi dari tangan kiri saya lah yang pertama untuk ngerasakan jatuh gayung air dari gayung tadi, tinggal barulah saya. Berarti itu salah satu bagian agar tidak menyakiti mayit. Oke. Wak Mul, nggak merasa serem atau apa gitu ngelihat dalam tanda kutip jenazah yang katakanlah sudah tidak sempurna? Ya, ini memang setiap pengalaman itu ya ada juga. Tapi dari sisi itu lantas sudah tekad siap dari awalnya saya untuk bersedia jadi katakanlah bilal mayat, saya udah nggak pikir ke situ lagi. Oh gitu. Iya. Nah, nggak ada kepikir ke situ lagi. Jadi udah memang betul-betul apapun gas. Gas. Oke. Nah, jadi gini. Tadi di awal Wak Mul mengatakan kepada saya sudah 20 tahun lebih menjadi bilal mayit. Saya mau tanya sama Wak Mul. Apa di lingkungan Wak Mul itu yang hidup cuma Wak Mul sendiri atau ada makhluk lainnya? Kenapa? Karena jadi merasa aneh sayanya ketika lebih dari 20 tahun hanya Wak Mul pemandi jenazahnya. Apa nggak ada gitu terpikir oleh Wak Mul untuk membuat regenerasi penerus? Alhamdulillah, yang mana pengalaman saya setiap pelaksanaan yang saya buat itu sebelum pelaksanaan dimulai seperti kan ada 4 itu. Pertama memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan atau mengebumikannya. Ya. Jadi dalam pelaksanaan sebelum pelaksanaan memandikan saya persiapkan dulu yang namanya kain kafan untuk pembalut si jenazah tadi. Iya. Ini saya lakukan. Yang saya lakukan untuk pribadi saya buka di depan umum. Biar jadi apa itu? Teman-teman biar tahu yang lain. Itu bahkan pun sebelum saya potong pada ukuran yang sesuai dengan jenazahnya tadi. Iya. Saya panggil teman-teman untuk supaya mengerti dan saya arahkan itu. Jadi supaya dapat mengerti sebagian ilmunya aja gitulah. Oke, sebentar. Kain itu. Berarti maksud Wak Mul dengan cara begitu harapannya orang bisa melihat cara dan proses katakanlah memandikan, mengapani. Nah, yang saya tanya adalah apa Wak Mul tidak mempersiapkan regenerasi secara pribadi? Ya mana tahu suatu hari Wak Mul berhalangan di luar kota. Ya. Bagaimana itu? Ada beberapa tahun udah selama saya buat katakanlah wakil ataupun asisten saya buat itu ada sekitar 3 tahun lah. 3 tahun. Nah, tapi akhir-akhir ini saya ada ngomong juga bahwa saya seandainya seperti hal itulah ada kepentingan lain yang waktu mendesak tanpa mengetahui nama kematian kita nggak tahu ini, nggak kita rencanakan, hanya Allah yang tahu. Jadi pas ketepatan misalnya saya kan ada keperluan namanya saya jualan kan. Iya. Nah, misalnya saya berjualan itu ke Medan itu biasanya. Iya. Nah, misalnya saya berangkat ke Medan jam 8 pagi, lantaran ada waktu mendesak kan gitu. Iya. Tiba-tiba orang meninggal jam 9 ini. Betul. Setengah 10 atau jam 10. Ini kan dikebumikan pada saat itu biasanya. Iya. Nah, jadi waktu itu saya sudah ke Medan misalnya jam 8, setidaknya pulang saya jam 2 atau jam 3, bisa juga jam 4. Jadi ini kan pelaksanaan ini kan nggak mungkin saya lagi dipanggil. Benar. Nah, saya cerita kayak ini. Jadi saya belum pernah melepaskan tangan. Pernah waktu kejadian seperti ini, saya pas ada kegiatan katakanlah agama sedikit, ya saya waktu itu kan keluarlah katakanlah 40 hari, saya kan orang jemaah ya. Ya. Nah, jadi ngebon orang katakan. Oke. Dari kampung Jadi lain. gini, 3 tahun Wak Mul memiliki asisten. Kenapa dalam 3 tahun itu asisten Wak Mul belum berani membandingkan jenazah? Di mana kendalanya itu? Ini kendala mungkin kebiasaan juga ini. Karena gini, kayak seperti saya alami gitu.
saya alami baik berupa ibadah lainnya seperti kayak sholat kan di masjid berjamaah kita. Ya. Selagi ada imam satunya, memang imam 2-3-nya memang ada. Ya. Tapi selagi ada imam satu itu tak imam satu juga ditunjuk. Oh gitu. Iya, begitu juga acara tahlilan misalnya ya. Nah, yang bawakan tahtim tahlilnya beserta doanya, ya itu aja orangnya. Nah, karena masih ada katakanlah sebagai pemimpinnya gitu. Jadi mereka apapun serang. Sebenarnya ini masalah Bilal ini yang perlu saya kutip. Iya. Ini kan masalah Bilal ini kalau bisa kan memang syaratnya dari utama itu jangan sempat terbuka aib keluarga itu. Oke. Nah, jadi yang ini lebih baik saya bilang atau lebih afdol bahwasanya yang menyandikan jenazah itu adalah keluarganya sendiri. Jadi ingat, kalau kata Wak Mul, orang yang paling baik adalah orang yang memandikan jenazah keluarganya sendiri, dengan harapan agar aib si mayit benar-benar bisa dijaga dan tidak menyebar keluar. Oke. Nah, Bilal mayit, bagaimana perhatian pemerintah terhadap para Bilal mayit? Kenapa tersenyum? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Salah. Selama ada beberapa tahun inilah katakan udah mungkin sekitar 4-5 atau lebih mungkin ya. Adalah sedikit bantuan. Bantuan ya? Bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah. Berarti sudah diperhatikan nih oleh pemerintah. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Pemda Kabupaten Langkat yang sudah menyisihkan sebagian untuk teman-teman Bilal mayit. Tapi dirasakan manfaatnya kan Wak Mul? Insya Allah. Dirasakan. Oke. Gini. Bicara tentang kematian, tak lepas dari yang namanya katakanlah berbau-bau mistis. Atau katakanlah sebuah hal-hal ganjal yang terjadi. Nah, saya pengen dengar dulu. Ini masa sih 23 tahun Wak Mul nggak pernah ada kejadian-kejadian ganjal ketika memandikan jenazah? Saya pengen dengar cerita Wak Mul yang paling berkesan, berkenan. Pengalaman saat memandikan mayit. Silakan Wak Mul. Alhamdulillah. Yang namanya Bilal mayit memang ada. Tapi saya sebelum dimandikan jenazah, saya seolah-olah bertawasul dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya dalam hati saya kepada si mayat, saya sebagai katakanlah Bilal mayat untuk memandikan, saya izin dulu sama keluarganya. Minta izin bahwa saya untuk memandikannya. Setelah dikasih izin baru saya bahasanya percakapan dalam hati saja lah. Iya. Bahwasanya yang namanya kematian kan dia nggak bisa udah. Kalau dulu waktu hidup bisalah dia mandi sendiri. Iya. Bisa sabun sendiri. Betul. Nah, dengan adanya saya mandikan, mudah-mudahan saya bilang, ya kan, seandainya saya mandikan kamu nggak bersih, sebelumnya pun saya bersangka baik kepada si mayat, walaupun di luar dalam kehidupan mereka saya pun nggak tahu, saya doakan dia, ya kan, kayak seperti mandi janabah, ya kan. Oke, sebentar. Saya hanya ingin bertanya. 20 tahun lebih memandikan mayat. Apakah tidak pernah terjadi hal-hal katakan yang ganjal atau sedikit yang aneh, yang berbau mistis? Ini hal yang paling menarik yang pengen saya dengar dari Wak Mul. Coba bagaimana Wak Mul? Jadi dari ucapan saya itu, ya, baik yang seperti nama yang kematian tadi kan ada juga yang sudah katakanlah ada yang matinya normal, gitu. Ada yang mati kurang normal, misalnya sakit dia kan gitu kan. Nah, kemudian ya saya tadi itu saya ngomong tadi bahwasanya aku mandikan kamu seolah-olah kan gitu kan. Lantar keluarga udah izin saya memandikannya. Untuk kedepannya saya bilang, ya kan? Dalam hati kecil saya, jangan
roh ataupun si jenazah ini istilah mencari-cari saya dalam katakan dalam tidur, dalam kehadiran, dalam mimpi. Saya bilang gitu. Jadi dalam hati aja. Gini, Wak Mul mau bilang bahwasanya Wak Mul belum pernah sampai pada posisi iya, sampai sekarang belum pernah. Alhamdulillah, berarti 20 tahun lebih teman-teman. Wak Mul belum pernah merasakan hal-hal aneh atau hal-hal ganjal saat memandikan jenazah. Bagus. Saya malah berharap Wak Mul bisa menceritakan sedikit dan ternyata tidak ada. Oke, di penghujung, apa sih yang sudah Wak Mul dapatkan? Katakanlah sebuah kepuasan religius atau kepuasan batin menjadi seorang pemandi mayit. Inilah. Saya senang jadi orang seperti ini yang namanya kerjaan kelangkaan. Nah, saya sering ngambil tugas ini seperti kayak katakanlah seperti kayak ketua wirid. Ini kadang-kadang kalau dalam masyarakat ibaratnya kan kalau untuk dipilih jadi ketua wirid kadang-kadang agak langka. Oke. Nah, ini saya ambil kan gitu. Kayak seperti ketua STM di kampung kita misalnya. Ini kelangkaan juga kadang-kadang banyak macam yang kadang gitu. Oke. Saya ambil. Nah, sebentar. Itu kenapa susah kali untuk menemukan ketua pengajian, ketua ini, ketua STM? Apa masalahnya, Wak Mul? Ini karena gimana kita bilang? Yang lebih banyak bukan kritik membangun, malah hujatan. Hujatan. Sementara katakanlah seperti hal itu, ya katakanlah bagaimana kita bilang ya? Yang sederhananya, yang sederhananya bahwasanya nggak ada lah pengertian ataupun daripada hasil upah kerja misalnya. Tanggung jawabnya penuh besar. Tanggung jawab besar, tapi hujatan banyak, tak ada pemasukan. Lalu lanjutkan Wak Mul. Nah, kemudian inilah saya senang yang itu. Biarlah saya, tapi bukan hanya sebatas ini, tapi saya perjuangan terus. Apa cerita karena hidup ini sementara ini enggak mungkin inilah suatu ibadah yang dapat hakiki pada diri saya. Amin. Jadi betul-betul menemukan ketenangan, kebahagiaan. Iya. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi terima kasih kali Wak Mul sudah bisa hadir di Papi Tepo Channel dalam kesibukan Wak Mul. Teman-teman, kita tidak bisa menghindari kematian karena kematian itu pasti. Namun kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Dari Langkat untuk Indonesia Bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wak Mul, sehat selalu, sukses selalu ya. Amin.